Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah 5 makanan yang untuk membantu merangsang indera penciuman ya. Ya, sobat sekalian ya, ternyata memang bukan cuma COVID-19 saja ya yang bisa membuat kita itu kehilangan indera penciuman gitu ya. Masih banyak lagi ya. eh, apa namanya terkait anosmia ya, kita kenal dengan anosmia. Jadi ini istilah ya, kehilangan indera penciuman ya. Ternyata bukan COVID-19 saja ya sobat sekalian, tetapi bisa juga bagi yang sudah merasakan kehilangan penciuman atau anosmia itu juga bisa dipicu oleh sejumlah sebab, misalnya alergi ya. Alergi kan alergi banyak ya, alergi batuk ya, pilek sampai sinusitis gitu ya. Permasalahan hidung ini memang sepele tetapi sangat sangat penting gitu ya. Bayangkan kalau kita ingin mengkonsumsi sesuatu makanan favorit, ayam goreng ya, Pizza Hut misalnya, ataupun sajian-sajian yang mengundang selera ya, itu kita pada saat ingin merasakan menikmati hidangan itu kita tidak bisa ya, karena indera penciuman kita itu berkurang atau sama sekali hilang ya. Nah ini sesuatu yang tidak menyenangkan gitu, tetapi memang kita harus berusaha ya dalam hal ini untuk bisa melakukan aktivitas terapi gitu ya, terapi kesehatan, termasuk juga ada makan makanan yang bisa merangsang indera penciuman. Nah, kali ini kita akan menyampaikan ya 5 makanan yang dapat membantu merangsang indera penciuman ya dari berbagai sumber. Itu yang pertama adalah bawang putih ya. Jadi sifat antiinflamasi yang kuat dari asam ricinoleik itu, penyusun aktif dalam bawang putih itu mengurangi pembengkakan dan peradangan di dalam saluran hidung ya. Jadi ada pembengkakan juga ya ketika seseorang itu kehilangan indera penciuman gitu ya. Jadi bawang putih menjadi salah satu makanan untuk mengembalikan indera penciuman ya. Adanya sifat antibakteri dari bawang putih menambah keuntungannya dengan membersihkan endapan dahak dari saluran hidung dan juga memudahkan pernafasan dengan memperlebar saluran hidung ya. Adanya inflamasi, adanya peradangan, dan itu solusinya salah satunya adalah bawang putih ya. Bisa dicoba ya di rumah karena ini adalah bahan yang mudah sekali ditemukan di rumah. Yang pertama bawang putih. Yang kedua adalah lemon ya. Jadi kandungan tentu saja vitamin C ya, antioksida dan juga sifat antimikroba yang kuat dari lemon itu sangat penting ya dalam mengobati infeksi dan menghilangkan timbunan lendir berlebihan di saluran hidung. Jadi fungsi lemon yang segar ya, itu ketika sering kita dapatkan versinya dari versi pengharum ya, pengharum ruangan, pengharum di mobil, ataupun pengharum yang bisa kita portable, yang bisa kita bawa sehari-hari, itu kan memang memberikan efek segar ya. Dan memang kandungan vitamin C ini dan antioksidan inilah yang bisa membuka ya, membuka timbunan lendir berlebihan di saluran hidung ya. Jadi Anda itu cuma perlu memeras jeruk ya, jus satu lemon dalam segelas air hangat. Tambahkan 1 sendok teh madu dan juga minum teh lemon ini 2 kali sehari untuk menghilangkan tenggorokan dan hidung tersumbat ya. Jadi 1 gelas perasan lemon dengan air hangat ditambah sedikit madu, 1 sendok teh itu bisa dipakai untuk ikhtiar ya, untuk menghilangkan tenggorokan ataupun hidung yang tersumbat, dan ini adalah faktor hilangnya indera penciuman. Yang pertama bawang putih, yang kedua lemon, yang ketiga adalah daun mint ya. Ya, sobat selain ini juga mempunyai rasa yang segar yang bisa kita coba untuk menghilangkan indera penciuman, untuk mengembalikan indera penciuman. Daun mint ini juga menjadi salah satu minuman dan makanan untuk mengembalikan indera penciuman gitu ya. Jadi hal terjadi karena aroma daun mint itu yang kuat ya. Sama seperti tadi jeruk yang mempunyai efek segar, yang mempunyai aroma yang kuat gitu ya. Nah, kandungan mentol bioaktif dalam daun mint ini menunjukkan sikap anti
mikroba ya dan antiinflamasi yang memainkan peran penting dalam meredakan gejala batuk dan flu yang menyebabkan hidung tersumbat, tenggorokan dan rongga dada ya. Jadi boleh coba ya daun mint ya. Ya kalau nggak ada di pasar bisa kita beli online ya dengan apa namanya pengiriman 1 hari sampai, otomatis kan masih segar gitu ya. Dan itu bisa ataupun kalau yang ingin mencoba ya kan daun mint itu serasa bisa kita nikmati dalam bentuk yang lain ya, misalnya permen ya ataupun rasa es krim ataupun lain sebagainya, tetapi daun mint sendiri itu belum pernah kita pegang gitu. Nah ini bisa menjadi apa namanya cadangan di rumah ya, kita simpan dalam kulkas dalam tutup ya, kita tutup rapat karena kalau dibiarkan dalam kulkas itu akan mengering gitu ya, tapi kalau kita simpan dalam misalnya Tupperware tertutup itu akan tahan dalam waktu yang lama gitu ya. Yang keempat adalah jahe ya. Jadi gingerol atau bahan aktif dalam gingerol itu bahan aktif ya. Aktif dalam jahe. Jahe itu memberikan aroma dan rasa jahe yang khas yang membantu merangsang indera perasa gitu ya. Sama seperti tadi ya, jeruk, lemon dan juga mint yang merangsang indera perasa. Jadi ini indera perasa kembali yang dibuka dan kita rangsang untuk membuka dan juga meningkatkan indera penciuman. Hal ini juga menjadikan jahe sebagai makanan untuk mengembalikan indera penciuman ya. Jahe juga menunjukkan sifat antimikroba gitu ya. Dan pereda nyeri yang ampuh yang membantu mengobati infeksi di saluran hidung dan membersihkan partikel rematik dari hidung ya. Jadi patut dicoba. Dan yang terakhir adalah cabai ya. Ya, jadi jangan melihat pedasnya, tetapi ikhtiarnya kita untuk menyembuhkan indera penciuman yang hilang gitu ya. Jadi cabai ya sobat sekalian, makanan untuk mengalihkan indera penciuman juga bisa bersumber dari cabai rawit atau bubuk cabai gitu ya. Bubuk cabai. Jadi capsaicin ya yang dikatakan efektif membersihkan hidung tersumbat, mengaktifkan indera dan meningkatkan fungsi indera penciuman ya. Hanya saja makanan untuk mengalihkan ya yang tadi itu ya, yang 5 ya, termasuk cabai itu bisa kita coba ya. Hanya saja ya, tentu saja yang 5 tadi bawang putih ya, lemon, daun mint ya, jahe termasuk juga cabai itu tidak, kalau kita aplikasikan tentu saja tidak langsung seketika ya mengembalikan ya langsung sembuh atau penyembuhan akan kembali, tetapi makan ini membantu meringankan ya, membantu meringankan gejala dan melatih indera penciuman. Artinya kita harus tetap melatih ya dengan terapi penciuman gitu ya. Dan sobat sekalian, di kondisi sekarang yang tidak menentu ya, termasuk juga indera penciuman yang bisa hilang ya akibat berbagai hal, tidak hanya COVID tetapi juga alergi, batuk pilek itu bisa berpengaruh ya. Makanya saya juga terus menganjurkan untuk konsumsi produk kesehatan yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rukia ya. Yang ini adalah produk premium ya, sudah ada nanoteknologinya ya. Jadi nanoteknologi adalah fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Jadi selain untuk mengembalikan indera penciuman, ini juga untuk untuk manfaat yang lain gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya juga sudah ada ruqyah ya, terapi kesehatan yang sangat dianjurkan. Kemudian manfaatnya apa saja ya? Manfaatnya banyak ya. Dapat mengatasi penyakit non medis ya, dapat mengatasi kolesterol ya, kemudian asam urat ya, diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk pilek ya, tumor, mah, kanker, termasuk juga bisa untuk terapi mengalamikan hilangnya penciuman gitu ya. Jadi ini adalah produk sapu jagat, termasuk juga untuk mengatasi penyakit berat, misalnya jantung, sinusitis ya, sinusitis yang juga menjadi faktor penyebab hilangnya indera penciuman gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian varian yang selanjutnya yaitu yang biru ya, ini adalah Turkish Propolis Rukia Brain ya, manfaatnya memberikan nutrisi pada otak gitu ya. Kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, ya, mengatasi vertigo, sakit kepala, stres, dan kepala pening,
dapat meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun, gitu ya. Keunggulan dari Turkish Propbook Survey ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini ya sesuai berat badan tubuh. Misal berat badan tubuh 70 kilo, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, untuk misalnya diabetes, kolesterol, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya yang berat itu dikonsumsi 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh di kondisi sekarang yang tidak menentu dengan konsumsi rutin Turkish Propbook Survey. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.